banyak terjadi pada saat sekarang ini yang berkedok-kedok syariah, koperasi syariah, keluar dari jalur Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah yaitu bahaya riba. Penyakit masyarakat pada hari ini mulai dari tataran lokal sampai tataran nasional sampai tataran internasional di dunia. Di negara kita ini banyak yang mempraktekkan yaitu riba. Maka inilah penyakit masyarakat pada hari ini. Jauh dari kajian-kajian Islam, kajian hukum Islam. Gimana dalam kehidupan ini kita menerapkan ekonomi secara syariah, yaitu transaksi jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa, simpan pinjam, yang mana keluar dari jalur Islam, yaitu hukum Islam. Tidak menerapkan muamalah perekonomian secara syariah. Praktek riba lah merajalela pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan. Artinya, wahai orang-orang beriman,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kita melipat gandakan uang kita. Si A meminjam kepada si B 1 juta. Kemudian si B menganjurkan dikembalikan menjadi 1.500.000, 1.300.000. Maka uang dengan uang statusnya adalah riba. Namun di kalangan masyarakat awam pada saat sekarang ini tidak memiliki kajian Islam, tidak pernah mengaji agama, namun dia sama saja Ustadz. Uang dengan uang sama aja, uang dengan barang. Namun perbedaan di antara konvensional dengan syariah, perbedaannya adalah yaitu akadnya, ijabnya, qabulnya, itulah perbedaannya. Orang Islam menikah, ada ijab dan ada qabul. Itulah akadnya. Maka status uang dengan uang adalah riba, dan uang dengan barang boleh. Maka inilah digolongkan secara syariah. Namun inilah perbedaan di kalangan orang awam pada saat sekarang ini. Maka status yang kita pinjam untuk dibelikan sebagai kebutuhan kita, yaitu sepeda motor 25 juta. Kemudian dibalikkan menjadi 30 juta, yaitu uang dengan uang. Sementara uang dan barang 25 juta juga, dikembalikan 30 juta, sama saja katanya. Namun perbedaannya apa? Ijab dan qabulnya, yaitu uang dengan uang, uang dan barang. Inilah perbedaan di antara konvensional dengan syariah, yaitu menerapkan hukum ekonomi syariah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Banyak terjadi pada saat sekarang ini yang berkedok-kedok syariah, koperasi syariah, keluar dari jalur Islam. Kita mempraktekkan gadai keluar dari jalur hukum Islam. Yang mana pada saat sekarang ini yang terjadi, apa yang terjadi? Bukan tolong menolong, bukan at-ta'awun, peras memeras, telan menelan. Praktek-praktek gadai pada saat sekarang ini. Yang mana gadai itu adalah rahin dan murtahin, adalah barang itu adalah gadai dengan si penggadai adalah sebagai borohan, jaminan. Bukan semua kita garap isinya, kita habiskan, kita kuasai. Maka apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Ikan hiu makan ikan tongkol makan ikan teri. Namun apa yang terjadi? Terjadilah praktek riba, saling telan menelan, bukan tolong menolong pada saat sekarang ini. Semua yang kita harapkan pada hari ini untung, kami untungnya apa? Tidak dapat untung. Namun terapkanlah perekonomian kita ini secara syariah. Dan syariah pun belum tentu semua pasti, seluk-beluk sedikitnya pasti ada ribanya. Apalagi kita menerapkan secara konvensional, keluar dari jalur hukum Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian efek riba adalah yang kalangan terjadi pada saat sekarang ini yang menerapkan praktek-praktek riba, yaitu ekspektasi orang tersebut menjadi kaya, terpandang, punya mobil yang mewah,
punya motor yang mewah, punya rumah, bahagia, bisnis berkembang. Namun sebaliknya, efek riba yang terjadi pada saat sekarang ini, realita yang dialami pada saat sekarang ini, apa yang terjadi? Yaitu susah tidur, stres, pikiran tidak tenang, hati menjadi keras, tidak fokus, angkuh, sombong, takabur. Inilah penyakit riba yang terjadi pada saat sekarang ini dalam diri kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang melakukan praktek riba, maka di hari kiamat nanti di neraka nanti akan seperti kerasukan setan, seperti orang keserupan, mandi di air, yaitu nanah, darah. Itulah orang-orang yang melakukan yaitu praktek-praktek riba dalam kehidupan ini. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita terapkan ekonomi kita secara syariah, secara hukum Islam, yaitu simpan pinjam, sewa menyewa, pegadaian, akad jual beli, supaya kita jauh dari riba. Karena apa? Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Itulah kita melaksanakan yaitu praktek riba. Kenapa penyakit bertubi-tubi menimpa kita, musibah terus bertubi-tubi menimpa kita? Tidak tenang, selalu dalam keadaan panas, haus. Karena apa? Karena kita menerapkan yaitu praktek-praktek riba. Tidak ada kekayaan pada hati kita, selalu dalam keadaan sempit, kurang. Selalu dalam keadaan kurang. Karena apa? Tidak ada barokahnya dalam kehidupan kita ini, karena kita menerapkan yaitu praktek-praktek riba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul